Tiket kereta. Tiket siapa? Milikmu ada namanya. Besok pergi ke Shanghai bareng Xiaozong. Maksudmu apa? Xiaozong udah bilang. Aku rasa lebih baik kamu pergi. Lagipun udah bertahun-tahun dia balik kamu juga harus ketemu. Kalau aku nggak beliin tiket pasti kamu malu buat pergi. Nanti malah dipendam. Nggak tahu kapan meledak. Malah nggak kuat. Jangan nyesel 3 tahun lalu. Aku nggak nikah nggak daftar balik ke Shanghai. Itu juga kamu yang beliin tiket anterin aku ke stasiun. Kali ini beda. Beda gimana? 3 tahun lalu. Kamu bahkan ninggalin aku sama mama. Mau hidup sama dia selamanya. Tapi dia malah pergi tanpa bilang apa-apa. Kamu nggak mau nanya jelas. Aku juga pengen nanya jelas. Dia balik bagus. Jujur. Aku udah nunggu hari ini lama banget. Beneran. Cepet cuci muka sikat gigi. Daoli kamu malah ngusir aku. Kalau beneran ketemu Zhao Zihui, mungkin langsung beres. Kalau beres ya beres, aku kan istrimu. Harus mikirin kamu. Taksi. Barusan ada cewek di sini ya? Ia di sana duduk hampir sejam. Orangnya. Udah pergi. Ia nggak tahu dia belum bayar. Mas. Dia pasti udah pergi, Mas. Keluar. Mas, ini toilet cewek cowok nggak boleh masuk. Zhao Zihui aku cuma mau lihat sebentar. Gimana kalau ada orang di dalam? Ada orang malah bagus kan? Barusan bilang cuma ada satu cewek kan aku dia. Dia siapa? Aku pacarnya. Kalau begitu tolong bayar tagihannya. Sehabis ini aku yang bayarin oke. Zhao Zihui ada orang di dalam nggak? Nggak ada orang pun nggak boleh masuk, ini tempat umum. Halo, aku mau lapor polisi. Di dalam ada orang nggak sih? Nggak ada orang pun nggak boleh masuk, ini tempat umum. Zihui. Di dalam ada orang nggak? Zhao Zihui keluar sana. Di dalam ada orang nggak sih? Aku tahu kamu ada di dalam. Kamu nangis. Keluar, aku nggak mau ketemu kamu. Aku bakal nunggu di luar sampai kamu keluar. Katakan 3 tahun ini kamu kemana aja? Paris, Sendirian. sama Yan Ruoyo. Serius. Aku sama dia udah nikah.
Jangan bohong. Yan Ruoyo sama Elvekian udah rujuk lagi. Dia juga udah 3 tahun gak ketemu kamu. Kamu udah punya orang yang disukai ya? Gak apa-apa, aku cuma pengen lihat kamu aja. Nggak ada. Tiga tahun lalu. Kita berdua udah janji mau ke selatan, beli rumah kecil. Gak peduli apapun. Buka restoran kecil. Aku menyesal. Kenapa? Kita beda jenis. Aku punya rencanaku sendiri. Bukannya kita udah janji mau atur ulang semuanya. Sudah kubilang aku menyesal. Menyesal gak bilang-bilang tiba-tiba aja kamu menghilang. Aku kira kamu udah mati. Kamu keluar dulu. Oke. Aku tunggu di luar. Zhao Zihui, ngapain kamu kunci pintu? Buka pintu, Zhao Zihui. Aku cuma pengen ketemu kamu sekali lagi. Masa lalu dan masa depan ketemu sekali aja cukup. Pergi. Zhao Zihui. Kenapa janji ketemu tapi nggak mau ketemu? Apa yang harus kulakukan agar kamu mau menemuiku? Zhao Zihui. Jangan bergerak. Zhao Zihui. Pergi. Kenapa kamu mengajakku keluar tapi tidak menemuiku? Jangan tidak. Zhao Zihui. Ikut kami. Zhao Zihui. Zhao Zihui, aku harus membuatmu menemuiku. Zhao Zihui. Hilya. Zhao Zihui, aku harus membuatmu menemuiku. Bibi ada di sana, Tian kakak, Tian kakak. Xiao Zhang, bisnis restoran kalian baik-baik saja. Cukup baik, sudah buka 2 cabang. Benarkah bagaimana dengan yang satunya? Lumayan. Langsung tanya apa yang ingin kamu tanyakan. Dia sudah bertemu dengan Zhao Zihui kan? Tidak. Pantas saja cepat kembali. Di persimpangan depan hentikan mobil. Baik, kamu mau apa? Pulang jalan dada sesak. Bibi tunang, aku temani Tian kakak jalan. Jangan ada yang menemani. Atau aku marah. Segera selesai. Xiaozong mana? Pergi ke dapur dengan Bao Xiaohua, lihat peralatan kamu sudah siapkan pasta gigi. Malam ini di Shanghai kamu tidur di mana? Ayo aku siapkan air untuk mandi. Kenapa kamu tidak tanya apakah aku bertemu Zhao Zihui? Perlu ditanya, pasti tidak bertemu. Kalau tidak, kenapa cepat kembali? Daoli nanti lagi siapkan. Mau kemana lagi? Tidak mungkin meninggalkan Xiaozong di Baozi begitu saja. Besok dia pergi. Kalau begitu pergilah. Aku begitu brengsek tapi kamu masih baik padaku. Terima kasih.
Tapi bolehkah aku brengsek sekali lagi? Kamu mau pergi dengannya. Aku tidak bertemu dengannya. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Tahu. Oke. Asal kamu senang. Bisa bahagia, bisa hidup. Kamu mau pergi kemana, mau ngapain? Silakan. Daoli. Aku cinta kamu. Jangan nakutin aku. Belum pernah segitu lebaynya. Bilang aja. Kamu mau jadi brengsek gimana? Aku cuma nakutin kamu. Ucapanmu yang mana yang benar? Aku cinta kamu. Beneran. Sudah, jangan nangis. Ya udah, kamu pergi aja. Pergi. Zhao Zihui. Zhao Zihui, aku pasti akan bikin kamu ketemu aku. Keluar. Zhao Zihui, aku pasti akan bikin kamu ketemu aku. Ada apa? Enggak ada apa-apa. Mau kemana? Duduk yang benar. Mau kemana? Tian mau kemana? Sutian, Kamu naik sama, dia aku tunggu di sini. tunggu, apaan kamu kuat tarik dia turun? Dia mau ngapain sih? Sutian, Berdiri di situ. Sutian gelap-gelap begini jangan nakutin orang, kamu gila, kamu gila. Enggak mau ketemu aku ya? Sutian kamu. Kamu bilang kamu mau ngapain? Pilih foto buat dipasang di acara duka. Acara duka siapa? Aku nggak bisa berenang. Terjun dari sini, kamu bilang acara duka siapa? Sutian, jangan main-main. Level kamu belum cukup buat bikin acara duka. Turun sana. Sore aku nelpon Zhao Zihui. Dia beneran hapus nomornya. Sutian. Masalah 3 tahun lalu kapan kamu selesai membahasnya? Aku tidak akan pernah selesai membahasnya. Aku tidak bisa mengerti kenapa dia menghindariku. Bahkan jika dia kembali, dia tetap tidak akan menemuimu. Pernahkah kamu memikirkan itu? Tidak mungkin. Tidak masuk akal. Sutian. Kita kan teman sekelas. Benar. Kita kan teman sekelas. Besok kamu kembali ke Shanghai cari Zhao Zihui. Kamu gila ya? Janji padaku. Aku janji, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Turun sekarang, aku akan melakukan apapun yang kamu Cepat minta. turun. Handphone ini tidak berguna lagi, ambil ini. Sutian.
Anak bos Dao anak. Bos Dao. Sutian, Ibu, Tenanglah. aku pasti melakukan dosa di kehidupan sebelumnya. Belum ditemukan. Mungkin hanyut ke hilir. jangan bicara lagi. Aku bilang dia tidak mati, pasti dia tidak mati. Jangan bicara lagi. Dokter. Bos Dao. Dokter, Bibi. Dia bilang, mata terbuka tidak terlihat, mata tertutup kamu pasti akan menemuinya. Zihui ini, nomor telepon rumah sakit, ada apa denganmu? Jangan bergerak di sana, aku dan Xiao Duo akan segera menemuimu. Xiaoli, handuk mandi di rumah ada di mana? Sudahlah, aku cari sendiri. Sudah kembali. Aku tidak tidur semalam. Xiaoli, Ibu, apakah kamu masih manusia? Kamu punya istri dan ibu di rumah. Kamu mau mati untuk wanita lain. sekarang terserah kamu mau bilang apa. Pergi saja, pergi dan jangan pernah kembali cari Zhao Zihui. Aku dan Xiaoli akan hidup sendiri. Siapa yang mau mati? Bukankah aku sudah kembali? Aku bukan ibumu. Xiaoli. Biarkan saja dia, biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Apa yang sudah kamu lakukan? Di mana Xiaozong? Dia pagi-pagi sudah kembali ke Shanghai untuk mencari orang buat kamu. Kamu sangat menakutkan. Aku mau telepon Xiaozong. Teleponnya aku ambil. Kasih ke aku. Mbak Ozi, aku kasih tahu ya, kalau kamu bocorin ke orang lain kalau aku di rumah. Dikeluarkan itu masih ringan. Kita bukan teman lagi. Zhao Zihui itu apa sih, nggak ada apa-apanya dibanding Li Jie. Kamu, Dengar nggak? HP-ku ya ampun. Kamu ganti HP-ku, kamu rusakin. Kamu jahat, aku mau telepon. Ya ampun, aku mau telepon. di mana Sutian? Pergi, biarkan saja. Ikuti dia, jangan sampai ada apa-apa lagi. Oke, Bao Xiao Hua. Letakkan teleponnya. Jangan ikut campur. Biarkan Zhao Zihui yang urus. Pasti ada hasilnya.
Zhao Zihui di ruang mana tempat tidur 61. Jangan pergi, dia sudah pergi. Pergi dia pergi kemana? Baru dengar mereka bilang di sini telepon. Pesan tiket kereta cepat ke kota terpencil. Zhao Zihui sakit apa? Kalian siapa dia? Teman. Teman terbaik. Lalu kenapa kalian tidak pernah datang menjenguknya? Dia sakit apa? Dia selalu sembunyikan dari kami baru tahu hari ini. Waktunya tidak banyak lagi kalian tanya dokter saja. Tian air. Terima kasih. Kamu kenapa? Demam kita ke rumah sakit. Gak apa-apa. 11R kamu bawa telepon gak? Aku sudah menelepon Kak Li. Berikan padaku. Jangan bilang aku pulang, tanya saja apakah Zhao Zihui sudah ditemukan. Siapa ini? Xiao Zhong. Kak Tian, kenapa kamu masih? Sudah tersambung. Halo, Siapa ini? aku 11R. Aku mau tanya apakah Zhao Zihui sudah ditemukan. Zihui pergi ke kota mati. 11R itu. Ada kabar dari Sutian. Sudah ditemukan masih hidup. Kami mencari di tepi sungai, dia sudah pulang. Kak Tian baik-baik saja, Kak Tian masih hidup. Hidup. Kamu bilang-bilang. Apakah Zihui benar-benar datang ke kota mati? Kamu membuatku sangat takut, Sutian. Kamu baik-baik saja. Ya, dia segera. Kamu tunggu sebentar, aku tanya kamu. Apakah kamu benar-benar selamat secara kebetulan? Atau semuanya sudah diatur? Sudah diatur. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia datang ke kota mati? Kamu hebat. Kamu brengsek. Zhao Zihui menderita penyakit mematikan. Dokter bilang dia tidak akan bertahan lama. Dia bangkit dari tempat tidur untuk mencarimu. Dia tidak akan bertahan lama, kamu brengsek. Pergi ke stasiun kereta. Kak Tian, bagaimana kalau kita ke rumah sakit dulu? Dahimu panas sekali. Pergi ke stasiun kereta. Sebelas R. Kak Li, Kak Tian demam. Panas sekali, tidak mau ke rumah sakit. Di mana? Di jalan ke stasiun kereta cepat. Stasiun kereta cepat, apakah dia akan ke Shanghai lagi? Bukan, Zhao Zihui datang ke kota mati.
Akhirnya aku berhasil menipumu. R. Kak Li Kak Tian sudah di rumah sakit dan sedang diinfus. Mereka sudah kembali dari stasiun kereta cepat kembali. Bagaimana dengan Xiao Zihui? Juga menemani Tian. Dia datang siapa di sana? Bos Dao dan Kak Li? Kak Li, Saya Daoli. Sutian demam. Saya temani dia sebentar lalu cari kamu. Cari saya buat apa? Ada yang mau dibicarakan. Baik. Masih berani datang ke rumah. Mama. Tunggu dia datang. Dia bilang ada yang mau dibicarakan. Apel atau pir? Pir ya bagus buat meredakan panas. Kenapa rambutnya dicukur? Tidak cantik. Kamu mau ketemu? Sekarang sudah ketemu. Ada yang mau dibicarakan. Tiba-tiba tidak tahu mau bilang apa. Kamu mau tanya saya? 3 tahun lalu kenapa pergi tanpa pamit? Ya. Kenapa? Akhirnya tetap merasa. Kamu bukan yang saya inginkan. Tapi kamu sudah buat keputusan besar. Saya mau mundur. Tapi tidak bisa jelaskan ke kamu. Terpaksa pergi begitu saja. Saya tidak percaya alasan ini. Ini alasannya. Sekarang masih merasa saya bukan yang kamu inginkan. Kamu sudah menikah. Saya rencananya tidak mau menikah. Tapi kamu menghilang. Mau mulai lagi. Mau. Kamu tidak yakin. Tapi saya mau. Jika semuanya bisa diulang, kita pasti akan seperti dulu lagi. Membayangkan masa depan yang jauh dan panjang. Bisa merencanakan dan menghamburkan tanpa batas. Siapa tahu, hidup ternyata sangat singkat. Tidak apa-apa. Masih banyak waktu. Panjang ya? Panjang banget. Aku pulang. Kalau mau mulai lagi sama aku, gimana rencanamu? Aku ikutin aja. Aku selalu ikutin rencanamu. Daoli cukup mencintaimu. Aku tahu. Kamu juga mencintainya. Dan aku cuma ketemu kamu lagi setelah 3 tahun. Setelah ketemu kamu lagi, kamu mau ikutin rencanaku lagi. Aku nggak mau nyakiti Daoli. Tapi aku mau dengerin kamu. Aku nggak mau nangis.
Kamu jarang nangis. Selalu punya ide. Kerjanya rapi. Aku bentar lagi balik. Mau kemana? Ke kamar mandi. Lama nggak? Cepet kok. Jangan hilang lagi. Aku memang bodoh. Nyatin aja. Gak bakal buang-buang 3 tahun ini. Cepetan balik. Kamu masih ingat rumah kecil di Rongcheng itu? Kita bilang mau beli dan tinggal di sana. Tentu ingat. Kamu pernah beliin aku cincin berlian. Sepatu hak tinggi. Sama tas ini. Rumah itu. Aku beliin buat kamu. Beneran. Kapan kamu kasih ke aku? Sudah dibeli. Aku harus cepat sembuh nih. Nanti dikira ini cuma mimpi. Kalau udah sembuh, kamu nggak ada lagi. Kalau gitu cari aku di rumah kecil di Rongcheng itu. Kalau beruntung. 3 tahun ini cuma mimpi. Mimpi udah selesai. Aku mau sama kamu di sana selamanya. Gak kemana-mana. Baik. Aku pergi. Berikan pir itu padaku. Tasnya juga aku bawa. Bayanganmu sudah jauh. Kabur seperti garis tertiup angin. Tapi saat aku memikirkanmu, detak jantungku masih berdegup kencang. Bersikap seolah tak ada apa-apa. Terluka juga salahku sendiri. Jelas aku tak bisa lagi berdiri di luar. Kau mulai menguasai hitam putihku. Mengikuti tawa dan tangismu. Naik ke surga, turun ke neraka, melompat ke api. Rela tanpa sadar. 630.610. Aku percaya semuanya adalah yang terbaik. 610. Dunia denganmu adalah masa depan yang kuinginkan. Aku tahu semuanya adalah yang terbaik. (630.610). 63 dunia tanpamu. 610. Air mata tak bisa berhenti. 610. Aku percaya semuanya adalah yang terbaik. Dunia denganmu adalah masa depan yang kuinginkan. Sampai. Dunia tanpamu. Air mata tak bisa berhenti. Berbalik menjadi lautan. Bos Daoli orangnya sudah datang. Masuk, aku yang bicara dengannya. Ibu jangan campur. Aku yang lebih tua, aku yang berkuasa.
Dengar aku, dia menangis di mobil. Dia menangis, apa kita belum menangis? Kamu menangis apa? Bicaralah langsung. Maaf, Li. Maaf, Tante. Ini bukan maksudku. Aku segera pergi. Tidak akan kembali lagi. Kamu tidak kembali. Sutian ikut kamu pergi. Pergi. 3 tahun lalu sudah pergi. Apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu? Keluarganya juga tidak mau. Kita juga sudah menerima. Saya sakit. Itu tumor. Kata dokter. Tinggal 2-3 tahun lagi. Saya sudah punya rencana sendiri. Saya belum pernah ke Paris. Belum beli rumah. Tidak punya mobil sendiri, naik kereta bawah tanah. Seharusnya saya bersama Sutian, pelan-pelan seumur hidup. Tiba-tiba waktunya jadi sedikit. Hidup biasa-biasa saja 2-3 tahun. Saya tidak rela. Tapi tidak tahu bagaimana memberitahunya. Lalu pergi. Masuklah bicara di dalam. Tidak usah. Saya mau kembali ke Shanghai hari ini juga. Tidak perlu terburu-buru, masuk dulu, istirahat sebentar. Lihat wajahmu sudah pucat. Saya belum melakukan pengobatan hari ini. Pengobatan tidak boleh ditunda. Maaf, Kak Li. Sebentar lagi. Tolong minta 11R mengantar saya. Saya yang akan mengantarmu. Bibi, kata dokter. Obat penurun panas Sutian perlu dipasang 1,5 jam. Sekarang tinggal kurang dari setengah jam. Baik-baik. Saya dan 11R akan ke sana, jangan khawatir. Zihui. Zihui Zihui. Shao Zihui. Kamu ngapain? Infusnya hampir habis, bahaya. Cari keluarga. Apakah kamu melihat seorang gadis kecil 29 tahun botak? Botak sudah lama, lihat dia pergi. Kamu masih ingat rumah kecil di Rongcheng? Tentu ingat. Kalau begitu temui saya di rumah kecil di Rongcheng. Jika beruntung 3 tahun ini hanya mimpi. Mimpi sudah berlalu. Saya mau bersama kamu di sana seumur hidup. Tidak kemana-mana. Dokter-dokter, di mana pasang infus?
Pasang infus-infus apa? Untuk demam penurun panas. Kalau begitu coba ke ruang gawat darurat. Ruang gawat darurat di mana? Di sana, aku ikut kamu. Baik, terima kasih ya. Bibi, apakah kamu orang Huang Cheng? Kamu bilang apa sih? Aku lebih kenal rumah sakit daripada kamu. Tiang Ge Bos Dao masuk cari kamu. Kunci kasih aku. Aku panggil Bos Dao. Kasih aku. Tian Ge, kamu mau kemana? Jangan pergi, Tian Ge. Jorat Zihui kena penyakit ganas. Dia bangun dari tempat tidur cari kamu. Dia tidak akan hidup lama lagi. Ada orang. Cari siapa? Cari Zhao Zihui ya. Ikut aku. Sutian, kamu akhirnya akan datang ke sini. Semua orang sibuk. Datang ke tempat ini, hanya sekilas melihat. Kita pernah ngomong sembarangan. Mau tinggal seumur hidup di rumah kecil ini. Waktu bilang aku tidak percaya kamu, juga tidak percaya diri sendiri. Semoga saat kamu datang, aku masih hidup. Kalau sudah pergi, di sini aku minta maaf sama kamu. Nenek pernah bilang, apa yang ditakdirkan pasti akan ada. Jangan memaksakan segala sesuatu. Setelah bertahun-tahun, aku baru benar-benar mengerti kata-kata ini. Percaya, kamu pasti juga akan mengerti. Ini dibawa ke bagian rawat inap buat apa? Dokter bilang kamu harus dirawat inap. Besok kepala bagian masuk kerja untuk menentukan rencana operasi. CT tes darah semuanya besok dilakukan. Tunggu-tunggu, operasi apa?
Dikatakan tidak menutup kemungkinan operasi. Kaki aku terkilir, aku harus operasi. Mama, aku benar-benar tidak bohong. Kaki Mama benar-benar parah. Aku rasa rumah sakit ini mau bikin parah. Kamu ngapain sih aku? Sakit tidak? Sakit. Iya. Aku kasih tahu pepatah bilang. Cedera otot dan tulang 100 hari itu berapa? 100 hari itu 3 bulan, dengerin dokter, nggak bakal salah. Kok aku rasa kamu yang ngawur ya? Dokter ini ngomong apa sih? Dokter mana, panggil dokter ke sini. Aku mau tanya apa masuk rumah sakit sebulan ini nggak cuma cari uang. Dia dokter mana mungkin datang? Xiaoli, kamu panggil dokter ke sini. Aku bawa Xiaoli pergi. Sekarang ini kamu masih mau ikut aku? Aku nggak bisa pakai ini. Sudah lihat aku. Aku ini dokter. Dokter bikin ribut mau operasi mamaku. Mamaku marah jadi balik ke penginapan. Tapi dia juga khawatir, kata dokter benar. Lagian kakinya beneran sakit jadi. Besok kamu aja yang nasihatin dia. Suruh dia beli tiket kereta cepat ke Kota Huang. Pergi ke rumah sakit rakyat Kota Huang cari Tante Shufen. Kamu ngapain diam aja? Kamu mau nikah sama aku atau sama mamaku? Kamu ini. Iya, aku kasih tahu ya. Seberapa heboh bilang aja. Dia percaya kamu tapi emosian. Kaki tante itu, kata dokter, gimana sih? Malam itu balik ke penginapan pakai air es aja. Besok di kereta cepat pakai air panas aja. Kamu nggak balik ke Kota Huang. Paling nggak aku harus dapat sertifikat koki dulu baru balik. Udah gede aku bebas jalan. Kali ini kalau dia tangkap balik sifatnya beda. Lain kali keluar itu namanya memberontak. Sudah, jangan diam aja, cepetan bikin dia marah. Aku bentar lagi ke sana pergi. Pergi. Aku udah di pintu rumah sakit, kamu keluar. Aku kasih tahu bentar lagi kamu bilang. Aku suruh kamu ke rumah sakit cari kenalan. Gak nyangka malah bawa kita balik ke penginapan. Kenapa? Aku nggak mau periksa, aku mau balik ke hotel. Kakiku dipotong juga, aku mau balik ke Kota Huang buat dipotong. Kamu habis anterin ke penginapan. Kamu balik lagi ke rumah sakit jemput aku. Kamu tidak pulang. Aku harus pura-pura cari dokter untuk minta uang jaminan rawat inap. Telepon ditutup. Aku ke rumah sakit cari kenalan. Ternyata jemput kalian kembali ke penginapan. Aku ke rumah sakit cari kenalan. Ternyata jemput kalian kembali ke penginapan. Selalu ada tugas baru. Nenek kali ini tinggal lebih lama ya? Tidak bisa tinggal lama. Kali ini lagi-lagi bikin kamu keluar uang. Nenek cuma bisa klaim 40%. Pulang nanti setelah klaim aku kirim uangnya ke kamu. Tidak usah aku punya uang. Tahu kamu punya. Satu-satunya anak pintar di kota ini. Berbisnis di Shanghai, punya rumah dan mobil. Suamimu sedang dinas luar kota. Waktu datang kemarin bilang dia sedang dinas luar kota, tidak di Shanghai. Tidak, dia ada di sini. Mama masih mau makan? Tidak mau. Ayo berikan ke aku yang cuci piring. Suamimu sayang sama kamu nggak? Sambil kami datang kali ini, biarkan nenek lihat dia. Aku pulang bilang. Bos Liu. Ayahku sudah tidur, besok aku telepon kamu. Siapa yang tidur? Nak, cepat berikan teleponnya ke aku. Kamu tidur saja.
Kamar baruku bisa aku tidur nggak? Belum pernah ke sana sejak beli rumah. Itu rumah baru Hui Er dan suaminya. Bagaimana bisa kamu tidur di sana? Aku ayahnya. Hui Er besok masih sibuk. Pulang saja. Nenek masih mau makan apa lagi? Baru saja makan. Kalau begitu aku belikan lagi sedikit. Terima kasih. Apa sih kamu kan pacarnya Tian? Sio Su Cheng restoran hebat sekali. Aku bantu ibunya ngurus. Mau aku antar Tian pulang? Tidak ada kamar lagi besok pagi jam 8. Tolong bawa dia ke sini antar kami ke stasiun kereta cepat. Tunang Tian sudah bilang, kalau begitu aku pergi dulu selamat malam. Jalan pelan-pelan. Oke. Bilang ke mama aku lagi ngurusin uang. Suruh dia tidur lebih awal. Besok pagi aku langsung ke sana. Jangan lupa kakinya dikompres air dingin. Tanya ke hotel ada es batu nggak? Udah dulu ya lift udah datang mungkin nggak ada sinyal. Ada orang di luar nggak? Lift berhenti ada orang di luar nggak? Ada orang nggak? Lift berhenti. Ada orang di luar nggak? Lift ini berhenti. Teman. Jangan nangis dong aku tadinya nggak takut. Tapi jadi takut karena kamu nangis. Ada orang di luar nggak? Orang mana? Ada tisu nggak? Nggak ada. Jangan kira semuanya udah aman. Kamu tahu nggak kondisi sekarang? Lift bisa aja jatuh kapan saja. Kamu tahu sekarang di lantai berapa? Lantai 7. Tambah 1 lantai bawah tanah. Total 8 lantai. Aku nggak pernah kepikiran bakal mati di sini. Kenapa bisa gitu? Aku mau mengaku dosa. Biar nggak terlalu takut. Kamu nggak keberatan kan? Tapi aku nggak mau ada yang dengar saat aku mengaku dosa. Aku nggak bisa keluar. Udahlah. Aku pernah melakukan hal yang paling aku sesali. 6 tahun lalu di jembatan kereta api kampung halaman, aku nemuin sebuah tas. Di dalam tas ada uang 20 juta. Aku serakah. Besoknya di jembatan kereta api, aku lihat ada seorang gadis kecil pegang papan. Bilang dia kehilangan uang buat nyelamatin orang. Berharap ada yang nemuin uangnya dan mau ngembaliin. Aku malu ngaku.
Ternyata hari ketiga. Dia loncat. Itu aja kamu percaya. Ya ampun, Jenis lelucon apa ini? bagaimana tidak takut lagi kan? Elevatornya sebentar lagi akan bergerak. Kamu kerja apa sih bisa bohong kayak gini? Baiklah akan kuberitahu. Lagi pula nanti keluar kita gak akan kenal satu sama lain. Aku punya bisnis restoran. Aku punya 8 cabang di Shanghai. Tahun depan akan IPO. Umur kamu berapa? 23. Muda banget udah mau IPO. Aku mandiri mulai usaha sejak umur 18. Sudah 5 tahun. Usaha sejak 18. Mana yang benar dari ucapanmu? Kamu kerja apa? Aku? Konsultan investasi senior. Seberapa senior? Menentukan jumlah investasi. Jadi kalian investasi di restoran. Perusahaanmu kan mau IPO. Ada lowongan nggak? Aku lulusan EMBA. Mau pindah kerja ya? Gak takut lagi kan mau ku ceritain lagi nggak? Nggak deh kan nggak mati. Sudah sampai lantai 1. Kamu duluan aja. Terima kasih ya, Terima kasih apanya. ngasih aku cerita lucu. Sama-sama. Barusan lihat cewek nggak? Di jalan lihat lebih dari 10 cewek. Mau tanya yang mana? Ada apa lagi sih mobil jelek? Di Shanghai mobil apa nggak penting? Merknya yang penting punya nggak? Sudah pulang belum? Belum. Tante beli tiket buat besok pagi. Ayo aku lapar banget. Dari siang belum makan sama sekali. Aku juga lapar tapi mobilnya panas. Kasih dia istirahat dulu. Aku mau ngomong sesuatu. Barusan di lift ketemu orang jenius. Mungkin bisa membantu kita. Rencana investasi dan bisnis. Talentanya. Udah pergi. Cowok atau cewek? Cewek. Jangan ketawa dong gue serius nih. Pasti lu bilang ke dia mau IPO. Ya pasti dia bilang dia talenta dong. Jangan main-main. Tian gue talenta kok.